Kakek Simon Sayuti yang sebelumnya dikabarkan hilang di Pelabuhan Hatta Makassar ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Senin 7 Februari sore. Jasadnya ditemukan di dalam air oleh penyelam dari tim SAR gabungan yang melakukan pencarian di lokasi kejadian. Meski demikian, pihak tim SAR tidak ditemukan adanya luka-luka di bagian tubuh korban. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini telah terhubung dengan kami yakni rekan dari wartawan Tribun Timur Muslimin Emba. Halo Emba. Ya Alvin. Emba, bisa dijelaskan seperti apa kronologi sampai kakek Simon ini diketahui tenggelam? Ya baik Alvin dan Tribuners, dapat saya jelaskan sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Timur kemarin itu warga di pesisir pelabuhan Hatta Kota Makassar digegerkan dengan kabar hilangnya seorang kakek berusia 80 tahun bernama Simon yang diketahui di pagi hari sementara berenang di sekitaran pelabuhan. Namun sekitar pukul 10 dia tidak kunjung balik ke rumah dan hanya didapati motornya terparkir di tepi dermaga. Hal itu kemudian yang menggegerkan keluarganya dan memberitahukan ke tim SAR bahwasanya kakek Simon hilang saat berenang di dermaga pelabuhan Hatta. Alvin. Baik, Mbak, terkait proses pencarian kakek Simon ini butuh berapa jam bagi tim SAR untuk melakukan pencarian? Ya, tim SAR tiba di lokasi dan mulai melakukan pencarian itu sekitar pukul 11 WITA. Pencarian dilakukan dengan menggunakan beberapa perahu karet, baik dari Basarnas, Polairut, juga dari unsur SAR lainnya. Butuh waktu sekitar 6 jam karena jasad kakek Simon ini ditemukan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah atau 17.00. Itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia di dalam air begitu. Jadi jasad sang kakek ini ditemukan oleh tim penyelam yang juga dilibatkan dalam pencarian tersebut. Alvin. Mbak juga bisa sedikit digambarkan mungkin bagaimana kondisi sang kakek saat ditemukan oleh tim SAR gabungan? Sang kakek ini jasadnya ditemukan di dalam air yang posisinya itu berada di tepian dari pelabuhan ini, diduga kuat terbawa arus saat berenang, dan untuk penyebab tenggelamnya sendiri itu diduga karena mengalami kram begitu, karena sebelum-sebelumnya kakek Simon ini memang rutin berenang di sekitar lokasi hampir tiap pekan begitu, dan dianggap sudah cukup mahir melakukan aktivitas renang. Jadi untuk tenggelamnya itu diduga kuat karena mengalami kram saat berenang. Alvin. Baik, Mbak. Melihat lokasi kejadian yang merupakan dermaga, apakah memang tempat ini sudah menjadi biasa atau umum untuk masyarakat melakukan aktivitas seperti berenang? Ya, lokasi tersebut itu untuk beberapa warga memang menjadikan sebagai lokasi rutin ataupun hanya untuk berendam begitu, dan beberapa warga juga sering memang berenang di waktu pagi dan sore hari. Namun untuk dibuka secara resmi untuk umum itu belum ada pemberitahuan seperti itu. Namun untuk akses dari sisi kiri dermaga Hatta ini itu dapat dilewati warga ataupun dilalui warga melalui deretan warung yang berada di sampingnya. Jadi tidak ada semacam portal ataupun pembatas untuk mengakses lokasi itu. Alvin. Baik, terima kasih Muslimin Emba untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, rekan kami Muslimin Emba telah berhasil menghimpun keterangan, yakni dari anak korban. Berikut selengkapnya. Karena saya tahu dia pasti berenang. Dia kebiasaan Lama sekali, 80 tahun. Iya, 80 tahun umurnya. Saya kesini cari jam 11.
pasti setengah tidak ada yang tahu, tapi biasanya kalau dia keluar itu dia bilang dia berenang selalu jam 5 lewat setengah 6. Dia biasa setengah 7, paling lambat jam 7 sudah ada di rumah sendiri. Kadang sama ini sama berenangnya. Tapi waktu jam 11 itu saya pulang mau masak, saya sudah dari urus STK, pergi beli obat, pergi pasar. Tidak, dia tidak telepon, kan dia tidak bawa HP. Saya sediakan dia punya makanan pagi. Iya. Jadi kalau dia pulang berenang itu, saya sudah bikinkan mie susu, saya sudah sediakan pawa atau ada roti atau ada makanan apalah saya sediakan. Datang dia juga datang. Biasanya saya sebentar ada dia, paling lambat jam 7 dia ada di rumah.